Kan? Apalagi kalau lu demen modif, lu modifnya kebanyakan di kertas merah, bos. Iya, banget. Keras iya, cuman untuk fun to drive-nya fun sekali. Fun sekali ya. Fun sekali, ya. iya. Oke, cuy, kita udah sampai di Euro House nih. Wih, Koben sudah di situ nungguin. Yo. Ini pas John, tau gak apa? Nama gue Jonathan. Iya, gue Johnny my friend. Gue setiap nonton channel lo tuh gue merasa terpanggil kok. Kenapa? John. Oh iya. Jadi gue nonton, oh iya kenapa? Tapi gue tuh tadi langsung merinding, John. Kenapa gitu? Hah? Gua kira gue didatengin partai, John. Mobilnya kayak gue kira, waduh, gue mau diminta duit mau lebaran nih, John. Mirip ini ya, banteng gitu ya. Tapi kenapa lo bisa bikin mobil begini? Nanti akan kita bahas di channel gue ya. Iya, ntar lu mau tanya Gantian ya? gua, boleh gak? Oke. Tapi sekarang gue pengen tur dulu nih. Boleh. Gue sering nontonin di YouTube channel lu, tapi gue baru pertama kali Kesini. Dan ternyata ini komplek lama gua. Serius lo? Serius. Tahun berapa lo di sini? Sampai kelas 1 SMP gue di sini. 1 SMP? Iya, di Pulau Matahari tuh. Tinggal lurus doang. Sering main basket di sana. Sering main basket. Terus Cewek? ada Kang Asep tuh jualan nasi goreng. Iya, ya di belakang situ ya. Yoi. Biasanya dia jualan sama bininya Sama kan? bininya berdua. Nah, kalau udah makan sambil curhat tuh. Yoi. Bisa Berarti nongkrong. cewek lu banyak dulu di sini. Wah, enggak sih. Berhubung gua di sini waktu itu masih kecil, jadi kagak. Kalau seumuran sekarang nggak tahu. deh. Oke, John. Jadi Ya. lu kesini pengen lihat-lihat apa nih? Gua welcome. Gue pengen tur sih. Gue Oke. pengen tur Euro House kayak gimana, dan gue pengen lihat nih mobil andalan lu di sini apa sih sebenarnya? Kalau mobil andalan pastinya gue bukan sombong, maksudnya ya memang mobil gua kan semuanya buat dijual. Jadi pasti semuanya gua andelin. Nah, oke. Sekarang gue pengen tahu nih kok, mobil Iya. yang lu andalin di sini tuh apa sih? Kalau lu tanya gue mobil andalan, ya pasti overall kalau gua jualan mobil ataupun teman-teman yang mau modifikasi mobil, gue selalu kerjain pakai hati. Jadi Wes, istilahnya cakep. mobil itu minimal harus sesuai standar gue juga, dan juga gue selalu memposisikan diri nih. Kalau gue yang mau beli mobil ini tuh gimana? Oke. Gitu. Jadi makanya oke. preference modifikasinya maupun standar restorasinya harus sesuai sama gue. Oke. Gitu. Terlalu munafik gak sih kalau gue ngomong gitu? Enggak juga sih sebenarnya. Gue pun seperti itu jalan pikir ya. Iya. Cuman kenapa mobil lo kayak partai, John? Karena endorse. Oh iya, gue senang, John. Lu nggak munafik, John. Iya, oke. Karena kita disponsor, Nah, mau nggak mau kita harus livery dong. betul. Karena Dan menurut kemarin gue ya, livery itu nggak nggak salah. Karena ketika lu pengen melakukan suatu kontes, itu kan ajang bakat. Betul. Ya kan? Lu dilihat tingkat kreativitas lu tuh sampai mana. Tapi gue nanti akan memberikan brainstorming di YouTube channel gue. Mau dicuci nih otak gue. Nggak apa-apa. Siap, Oke, nggak apa-apa. Kalau lu tanya lebih andalan lagi, menurut gua salah satu barang collectible item itu LC200 ATPM 2012 sampai 2014. Dan ini kenapa gue bilang collectible item, nanti akan kita jelasin satu-satu. Boleh. Ntar kita Dan bahas kalau ini ya gerobak gua buat hari-hari kerja. Pasti beginian nih, Innova, Fortuner, mobil perang. Iya, kita nggak bisa bohong. Benar, John. benar. Dari segi lu jual lagi gampang. Betul. Lu modifikasi gampang. Gampang. Bikin Buat kencang konten oke. rame. Karena kan mobil ini bisa segalanya. Coba lu sebut. Apa yang dia nggak bisa? Nggak bisa. Bisa semua. Bawa motor dalam bisa. Bisa, muat. Bawa barang bisa, bawa keluarga oke. Betul. Keluar Lu bawa kota, bini oke. orang bisa nggak? Bisa juga. Bisa. Banyak lagi Oh, kursinya. iya. Jadi lu pernah nggak bawa bini orang? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Lu main bersih. Main cakep. Cakep. Main cakep. Enggak lah, gue setia. Oh, setia. Gua udah- Ikut ya akhir. Gue udah 6 tahun pacaran. 6 tahun pacaran. Bagus ya. Iya, dikit lagi harusnya ke jenjang pernikahan. Oh, Jadi harus lebih lempeng dikit Tapi lagi. memang bener, John, di saat lu jadi YouTuber, ini 600 ya subscriber lu ya. Pasti banyak angin bergoyang tuh. Ada aja sih ada sebenarnya aja kan. gitu. Jadi selalu ada kesempatan dalam kesempitan. Tergantung jalan pikir. Ya, tapi lu bisa bertahan sampai sini anyway, ya gua merasa lu bagus lah. Gua respect lah, maksudnya lu bisa mau mampir ke tempat gue. Oh, gila, enggak lah, kita sama-sama belajar lah. Oke. Lu bisa tebak gak plat nomornya dibacanya apa? Babi. Bukan Salah. nih. Biar Ya udah, oke, gua kasih lu simpel ya. Cibai. Enggak. Kebetulan aja. Jadi begitu masukin nomor ini, bini gua yang nyadar. Kok plat nomor lu Cibai katanya? Gua bilang,
Iya juga ya. Untung B depannya. Iya untuk B kan. Untuk di Indonesia TNKB kan nggak ada Benar, yang nggak ada yang C. Gitu. Dan mobil ini memang jadi gua kan udah berkeluarga. Anak gua kebetulan dua-duanya perempuan. Yang Waduh. artinya gua hidupnya dulu bener lah ya. Perempuan ya. Kebalikannya tuh ya. Nah, jadi mobil ini gue setting nih, John, buat nganterin anak gue sekolah. Anak gue sekolah di Permata Buana City juga. Oke. Gue tinggal di Pik. Jauh juga. Lumayan. Nanti kita kalau lu mau nyoba ya monggo silakan. Boleh. Dan kita akan coba dua mobil ini. Siap. Nah, yang mana yang mau lu bahas dulu? Innova. Innova, Sejuta umat. sejuta umat. Yoi. Oke. Lu yang nanya, gue yang jawab. Oke. Konsep modifikasi seperti biasa. Oke, konsep modifikasi. Gue itu selalu mengedepankan namanya OEM look. OEM look. Jadi sebisa mungkin tanpa body kit, tanpa livery apapun. Tapi kan kalau menurut segi pandang orang lain pasti bosan. Iya, banyak bilang style bapak-bapak nih. Iya, wajar. Gue nggak menafik. Anak gue 2 kan. Iya, benar. Iya, anak gue 2. Karena pada saat gue seumuran lo juga gue pingin modifikasi itu untuk bikin gue itu jadi center of Jadi attention. nyentrik, Iya, nyentrik. Iya betul, kan? betul. Lo pasti pengen dong diliatin Benar. orang. Kayak contohnya si Nanang juga gitu bikin mobilnya kan. Nah, awal-awal gue pakai tuh pelek tuh. NK tulang. yang Oh, hijau. itu. Ya, lebar peleknya ring 17, NK lebar tulang 9, 17 ya. ET22. Tadinya gue pakai ban Michelin Primasi 3 ST, 235, 55, 17. Yang membuat mobil ini tadinya gendut pakai pelek itu tuh. Oke, miti look lah ya. Gitu kalau loh. kata anak zaman sekarang. Iya, Ya. pakai tin, pakai pertin, shock breakernya standar. Standar. Lama-lama kan capek juga. Pegel John. juga ya. Nah, tinggal di pick lu tahu dong. Iya, kan? lumayan. Konbloknya tuh. Ya, konbloknya begitu gitu. Ada lo gua nggak kebayang dah. Udah paham dah ya. Siap. Cuman ketika seiring berjalan waktu kan, gue mulai mencoba racik kaki lagi kan, karena model Mitilog udah mulai bosan. Benar. Nah, gue ketemulah sama satu buah konsep seperti ini. Gue sempat lihat pertama kali yang bikin konsep gini nih, kalau nggak salah si Gofar, Benar, Mas si Gopar ya. Roy, Oh iya, ya yang benar, mobil tabrakan. benar. Terus gue liat di IG ada namanya Garasi Mas Rade, pada mainnya itu Alto. Alto, benar. Kalau kata Tinggi-tinggi. orang dulu Alto itu aliran tolol. Iya kan? Karena zaman dulu kan kijang-kijang gitu. Betul. Itu kan sebenarnya gardennya 4x2, tapi dia bikin peleknya yang segede-gede mungkin. Gede-gede, lombannya. tinggiin, benar. Altonya jangan dulu kita sering plesetin jadi aliran tolol, Aliran ya tolol. kan? Tapi begitu sekarang kan kita pakai pelek 18, 17, lama-lama kan nggak nyaman. Akhirnya kita balik ke ring 16. Ring 16 ban Dimana- tebel ya. Betul, OEM stoknya si Innova itu di ring 16. 16. Dan gue pakai ring 16 ini punya Harrier Gen 1. Harrier Gen 1. Harrier Gen Jadi 1. bener-bener peleknya pun OEM juga ya Iya, dimasukin ke jadi sini ini ya. pakai pelek steel wheel, jadi ini bukan aluminium nih. Ini pelek besi, pelek kaleng. Dan dia itu lebarnya lebar 7. Oke. Ini offsetnya itu sekitar 38 kalau nggak 40, gue lupa. Oke, 38 40 nggak terlalu keluar ya. Iya, dan lu tahu dong Innova kan lubang janda, Bos. Benar. Lu pakai pelek segede apapun muat di mobil ini. Muat. Ya, jadi waktu pertama kali masuk tuh nyempil ke dalam. Ini adaptor lagi berarti. Iya, lo bisa tebak nggak di mana? Di mana? Sarinande. Sarinande. Gimana lagi? Gimana lagi? Ya kan? Terbaik. Iya, kalau kita mau bikin bubut lobang di Sarinande. Sarinande, Cari oke. lobang di Bandung? Waduh, jangan disebut. Saritem. Dia nggak berani nyebut, John. Takutnya, oh gini ternyata. Iya. Kan kita cuma denger-denger. Iya, denger-denger. Gue juga denger-denger doang. Doang kan? Kita kan nggak pernah ke situ. Nggak pernah. Iya, oke. Nah, jadi kita bikin dia jadi final offsetnya dia itu di sekitar lebar 7 ET20. Yang membuat dia punya fitment tuh pas. Oke, berarti adaptornya berapa senti kok kira-kira? Adaptornya kurang lebih sekitar 15 mili 15 sampai mili ya? 18 mili. Oke. Kurang lebih segitu. Depan Jadi belakang sama? sama. Jadi ya? kalau lu ke Sarinande, kalau bisa lu udah bawa peleknya, bannya, lu bawa aja, lu cari pamul, lu sebut aja. Gue pokoknya maunya nggak gesrot, belok nggak mentok, lu bikin. Ntar Jadi dia gitu. fitment correction ya di sana. Betul. Jadi kan kalau model Innova atau Fortuner kan modelnya laki. Betul. Laki ketemu perempuan, nyatu, nah, baru keluar laki lagi. Gitu Siap, ya. Secara itu gambarannya. Nah, gambarannya. ya. Dari bannya sendiri ini pakai BF Goodrich ATK O2 oke. 225 70 ring 16, di mana ban ini ya dibilang enak, dibilang nggak enak juga nggak enak. Kalau Plus sebenarnya minus lah ya. Ya, kalau lu mau cari ban all terrain yang enak, Yokohama Geolandar itu the best. Tapi kalau
kita ya namanya gue juga pengen jadi center of attention biar bapak-bapak BFG dong, Mas. Biar bapak-bapak gue nggak munafik, John. Pengen kelihatan keren. Betul, ininya nggak salah nih. Iya, nggak salah ini. terus peleknya ini pakai Harrier Gen 1 yang Aussie spec. Oke. Jadi dia modelnya pelek kaleng. Kalau sama RAV4 tuh beda. RAV4 tuh modelnya segitiga gini. Mirip tapi ya. Mirip. Sekilas Terus ya. sedikit-sedikit lagi mencoba meracuni lo ke arah aliran gue ini, ya kan? Oke, kita bertukar pikiran Oke. ya. Nah, untuk di bagian kaki-kakinya, ini gue menggunakan ISS suspension yang Z series. Oke. Dia preference-nya 30 klik dari soft sampai hard. Itu kita bisa setel. Jadi dia dari paling lembut sampai paling keras dan juga pernya pakai standar headnya si ISS. Oke, dia lebih tinggi, jadi lebih tinggi. Jadi dia ada preload spring namanya. Jadi ini per, dia di bawahnya tuh bisa diputar untuk kurang lebih naikin 0 sampai 1,5 Oh, inci. tapi beda sama coilover ya? Beda. Jadi pernya bisa pakai per standar, bisa pakai per bawaan ISS. Oh, cuman preload, ada Betul. preloadnya Per itu. bawaan ISS untuk Innova dia ada yang model standar head, ada yang model lowered gitu. Oke, Jadi oke, kalau lowered oke. ya kurang lebih lu pengen ngincernya kayak mobil lo kan. Segini gitu ya. Pendek. Kalau yang tinggi, Begitu. Naik, gitu. Ya, nanti kita akan coba mobil ini. oke. Terus udah sih gitu John. Gua nggak banyak. Sisanya standar nih. Iya, gua belum masuk partai soalnya John. Mau dikenalin? Makasih John. Kampanye bener. Nah, ini Innova lu bisa tebak kan? Basicnya tipe apa? G mungkin. Salah. Wah, ini tipe Q John. Tuh ada tombolnya John. Oh, iya. AC-nya nggak kompor John. Gua pikir dia upgrade kan. Iya. Dia udah mulai roasting. Kan basicnya modifikasi. Iya, benar. Memang jadi beberapa bagian parts yang Q-nya memang udah gue buang di mobil ini. Terus paling pakai peredam-peredam lah, standar-standar aja. Q berarti belakang kapten ya? Yes, benar. Belakang kapten. Dia jadikan cikal bakalnya si Venturer. Dia punya jok pasti dibelah dua. Terus nih biasalah ada bantal-bantal, ada car seat. Nah, mobil keluarga. Mobil keluarga, ya kan? Kalau mau pergi party baru dicabut. Asik. Kayaknya udah mulai panas, John. Mending kita ngevlog dalam mobil ya. Oh, boleh. Iya kan? Udah mulai panas. Boleh. Nah, kita masuk ke dalam interior Innovanya. Di interior diapain aja, Pak? Mobil bapak-bapak, Bos. Gini-gini aja. Ya udah lu yang tebak deh gua apain aja mobil ini. Yang gue lihat nih audio main nih pasti nih. Mm-mm. Audio main. Terus ada throttle control ya? Throttle control, betul. Control. Udah. Terus apa lagi nih? Ada car seat. Tapi yang jelas, John, kalau lu udah jadi bapak-bapak, mobil lu nggak pernah bau amis. Wanginya like new terus ya. Iya, karena mainnya di rumah, John. Nggak kepepet, John. Ada tempat. Iya. Siap. Overall kelihatannya kayak nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Jadi lampu-lampu aja paling gue ganti pakai warm white biar dia tampilannya masih OEM look. Oke. Lalu head unit gue pakai yang DMH ZS 9850 BT Pioneer ya. yang bisa CarPlay-nya wireless. Speaker depan pakai vokal beryllium yang two-way. Two-way ya. Nah, terus dia punya prosesor DSP-nya pakai Mosconi. Oke. Tapi OEM look semua. Iya, gue bikin di Niki Motor. Oke, siap. Subwoofer di mana kok? Ada? Subwoofer ada di belakang kecil Di aja. belakang kecil aja di pinggir gitu ya. Iya, biar budget hemat kayak lu, John. Kalau gede-gede kan nggak muat. Iya, benar-benar. Paling pas gitu sih kalau buat Iya, OEM. oke. Jadi gini, gue pengen bikin kuesioner sama lo. Ini kan mesin lu nggak tahu apa-apa tentang mesin gue. Ya, Jadi gua lu belum nanya nanya bisa juga. tebak. Kalau lu bisa tebak yang persis, gue bakal kasih lo spesial ntar ya. Oke, siap. Nah, kita jalan ya. Oke. Gue pengen merasakan dulu nih. Oke. Izin ya kalau gue bawa ya. Kak? Siap. Lo pantas cewek lo tahan 6 tahun ya, sopan ya, minjem mobil aja izin ya kan? Iya dong. Iya, gila. Oke, kita keluar. Ya, empuk ya. Tapi emang Innova dibanding Fortuner jauh lebih enak. Gini, ini kalau yang mobil yang gua setting ini empuknya dapat, tapi di tol nggak embal-embalan gitu loh. Nggak limbung. Iya. Gas. Oke. Gila. Gelo. Ini sih yang gue berasa nggak ada lag-nya. Nggak ada lag-nya sama sekali. Torsinya gila. Bejek aja nggak apa-apa di sini. Nah, ada mobil kok. Gua tadi agak kena mental dikit bunyi bannya. Karena real wheel kan. Tapi traction on. Harusnya tetap aman. Gila. Wah, ini racikan mesinnya gue penasaran nih. Enak gak? Enak banget. Tapi gini, John, kalau menurut ini nggak tahu teori goblok gue ya.
ketika kaki-kaki lu bagus, artinya tuh maksudnya shock breaker lu main dengan sempurna, lu nggak akan lost traction. Benar. Dapat terus itu gripnya. percaya nggak percaya? Maksud gue ketika lo punya kaki-kaki itu firm, traction yang lu bikin ini kan RWD, mobilnya tuh jadi enak, dia nggak lost power gitu loh. Kayak misalkan lo mobil AWD ke mobil RWD itu kan lost traction sekitar 24%. Benar. Nah, apalagi kalau misalkan mobil itu terlalu kelembutan, shock standar, atau enggak misalkan per potongan yang nggak main banget, itu nggak enak. Ini menurut gue enak, tapi ntar lu coba lagi. Oke, ntar kita Di cari. sebelah kiri, ya lu bekas orang sini tahu deh ya. Kiri atau kanan enak ya? Kiri boleh, kiri. Kiri boleh ya? Kiri. Adanya datang nih depan nih, Novagenic. Jenny. Nggak tertarik kok beli Jenny kok? Hah? Kenapa? Tertarik nggak lu? Justru sebenarnya gue udah istilah kata udah sarjana gue main ribbon, John. Udah sarjana, John. Maksud gue Berapa pengen, nih? iya gue pengen nyobain main Genic. Dinamonya pengen gue ganti cukin. Oh, dikilih. Ya kan. Baterainya gue pakai baterai alkalin yang gede, ya kan. Nah kita tercoba aja gitu kan. Pasti orang Indonesia tuh kreatif, John. Pasti ada aja. Pasti ada aja Kedepannya jalan gitu. menuju kenceng gitu kan. Mungkin kedepannya bengkel-bengkel milik Dinamo semua kan, Iya, nggak ada yang tahu gitu kan iya. kedepannya. Nah, kita bejak dulu dikit lah. Wah, John, gila banget. Gila ya. Oke, ini turbo pasti udah ganti kan? Oke, iya. itu Kedengeran benar, terus satu. coolingnya, turbo udah ganti. Lurus aja, John. Lurus aja. Ini ada bumpy, abis mobil ini lewat, lu gas aja. Coba kita ini ya. Oke, kita lihat ya. Ini gue udah lama banget ya ke daerah-daerah sini nih, komplek lama gue padahal. Udah banyak yang berubah sepertinya ya. Pantatnya nggak lari ya? Mantatnya nggak lari. Tapi ini bannya gede ya kok ya? Bannya gede, sebenarnya nggak gede. Lebar velgnya kan 7, profil bannya di 225. Sebenarnya pas. Jadi kalau lu mau main Innova, yang ideal itu 17. 17 ya? 18 lu terlalu keras, 16 terlalu kecil. Oke. Pasnya tuh idealnya di 17. Tapi karena gue pengen style yang lain, gue rubahnya di 16. Terus Oke, pertanyaan gue pertama, berapa horsepower? Kepala 3. Oke, salah. Salah. Nggak salah. Masa sih? Salah, John. Berapa, Ya, lu berapa? coba sekali lagi deh. Iya. Ya. Bentar ya. Kalau udah salah berarti kan nggak mungkin kepala Nggak 3. mungkin, nggak mungkin. Nah, kepala 2-nya di deket-deket gak dari apa mobil ini? Turbo udah ganti kan tapi kan kok. Turbo ganti. Nozzle? Ya lu tebak dong, ganti nggak? Kayaknya enggak. Hah? Kayaknya enggak. Nggak. Oke, benar. 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 Nozzle nggak ganti. Nggak. Terus apa lagi? Turbo ganti, nozzle ganti. Knalpot udah pasti nih. Knalpot? Cuman muffler standar ya? Muffler Silent. ganti, silent. Silent ya? Bisa tebak nggak merek apa mufflernya? Apa ya? Ya udah, nih gue buka kacanya ya. Coba. Ya. Aftermarket lokal kok. Hah? Aftermarket atau lokal? Lokal. Lokal. Ah, 507. salah. Salah. Oke, udah nyerah? Udah nyerah. Oke. Mending kita 260 horsepower, gue pakai muffler Kansai. 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 Jadi Kansai itu salah satu brand yang menurut gue kuat. Dia itu Oke. dari zamannya bapak gue main Escudo itu udah Benar, bikin benar, knalpot benar. racing. Setuju. Nah, dari zamannya Swift GT pertama kali itu itu aftermarketnya OEM-nya pakai ya? Kansai. Cuman memang marketing mereka itu nggak sepinter anak-anak zaman sekarang kan, kreatif Betul, kan. betul. Ya, jadi itu menurut gua termasuk salah satu perusahaan tua. Tapi menurut gua enak. Jadi gua jelasin sedikit ya. Oke. Mesin gua. Turbo ini pakai 1 GD hybrid bikinan Kotedi Rev Engineering. Oke. Gotrans biru, intercooler Proline ditambah dengan filter BMC. Kadang-kadang gue pakai sprint filter kan, cuman gue dagang, John. Kadang-kadang orang kalau misalkan barang gue habis, mobil gue yang dicopot, John. Disuruh potong 200.000. Siap. Jadi orang itu tuker tambah sama BMC gue, BMC-nya dia kan. Ya udahlah, BMC-nya udah kotor, mesti dibersihin kan. Ya udah gue kasih. Gitu. Downpipe gue pakai BRD. Oh, downpipe BRD Iya, jadi mufflernya pakai itu. Kenapa 260 bisa lo berpikir 300? Karena dia plotting, dia punya kaki-kaki sama torsinya tuh pas.
Oke. Tenaga di 300 udah overspec buat harian sebenarnya. Benar-benar. Ya, Benar, tapi setuju. menurut gue ideal di 260 dengan kaki-kaki seperti ini. Lu boleh cobain nggak belok kanan, cobain di posisi tidur. Sini ya. Lu udah pernah nyoba Innova standar dong? Udah dong, kalau Innova standar. Ini ditinggiin ya. Iya. Ditinggiin ya. Oke, kita cari ini posisi pertama nih ya. Empuk sih kok. Empuk, tapi dia nggak ngelawan gitu loh. Nggak mental. Iya, Nggak- reboundnya masih enak. Ini gue setting di depan nomor 7 paling soft, dari soft, belakang 5. Dia tuh empuk, cuman enak tuh. Dep. Iya, Kali gitu. kayak Nggak mobil mentul ya. BMW, Jon. Nggak mentul ya. Iya, kalau kata orang barang impor, Jon. Nggak ngelawan, Jon. Nggak ngelawan. Tapi di tol enak ya kok ya? Oh ya, enak. Nggak limbung ya? Gini, kan kita punya konsep nanti nih. Mobil lo gue tinggal. Kalau lo mau nih nanti di YouTube channel lo bawa mobil gua, nanti kita bikin surprise di mobil lo. Diapain tuh? Kalau lo mau, kalau nggak mau nggak Siap, apa-apa. siap. Di Euros Custom. Siap. Ntar kita ini ya brainstorming ya. Betul. Tapi overall menurut lo begini, tapi gue bilang sih bukan lo banget ya. Betul. Iya kan? Betul. Lu Seleranya pengen- beda kita. Nah, oke. Gue balik lagi pertanyaannya ke lo. Kalau misalkan mobil ini mobil lo, apa yang akan lo lakukan? Lo dapat udah begini nih. Dapat segini. Nah, apa yang akan lo rubah pertama kali? Pasti balik pendek lagi kok. Balik pendek Balik lagi. pendek lagi. Pakai pelek apa? Pakai pelek Ring berapa? 17-18 mungkin. 17-18. Gue pengen pakainya Ban miti? Ban miti. Heeh. Terus peleknya tuh pelek-pelek palang gitu lah. Oh, Pelek palang-palang gitu. Iya, kayak Type C gitu, palang-palang kecil. Yang lucu-lucu gitu Iya. ya. Terus interior bakal lo apain? Wood panel jadi karbon. Udah pasti dong itu standar aku udah dong. Iya, udah Iya. style ya. Style Kayak gua. racing style ya, racing Audio style. nggak gua apa-apain. Udah enak. Paling wood panel gua jadiin karbon. Oh. Udah gitu, jok standar. Kayak gitu Oke. aja sih gua paling. Ya udah. Kita terakhir kita nyobain mobil Sultan yuk, kiri. Kiri. Jadi gini, ini dibilang mobil Sultan, mobil tua. Jadi kalau kita apple to apple, di harga dia sekarang, lu bisa dapat mungkin Porsche Cayman atau Betul. mungkin Mercedes-Benz baru. Tapi banyak orang itu punya goal di dalam hidup mereka tuh punya Land Cruiser. Lu percaya gak itu, John? Percaya gua. Percaya? Percaya. Lu pernah gak ketemu orang yang kayak gitu? Fanatik Land Cruiser. Pernah? Sampai Land Cruiser itu dibikin sekuda kayak Kijang. Pernah. Pernah? Pernah dimain bener-bener mobil dipakai gitu. Mobil dipakai. Bener. Itu berarti dia kayaknya tulen ya. Betul. Kita cobain ya abis ini ya. Oke. Lu bilang Innova enak kan? Kita akan cobain Land Cruiser abis ini. Tapi emang jujur ya, kan gimana? gua udah mulai dewasa nih. Asik ceritanya gitu ya, so Oke. bijak gitu ya. Gimana? Udah mau berkeluarga lah ceritanya. Ah. Mobil yang gue impikan tuh dua, Apa tuh? antara LC, kalau enggak Lexus. Ya memang bener sih, John. Ini gua kasih argumentasi sedikit ya. Lexus itu ada di antara Jepang dan Eropa. Betul. Dia nggak pernah salah bikin mobil. Kalaupun dia salah, artinya penggunanya yang salah atau mungkin marketnya nggak sesuai. Iya. Ya kan? Karena ini sudah gue buktikan dengan fakta. Orang yang punya mobil 94 biji 94 gue nanya waktu gue lagi ke rumah dia kan, di rumahnya dia itu ada Portofino, ada pokoknya mobil you name it lah, mobil apapun ada. Super hyper Iya lah kan? ya. Nah, habis itu gue habis makan bubur tuh sama dia. Tukang buburnya aja dipanggil sampai habis baru boleh pulang. 1 gang dibayarin kan. And then gue nanya sama dia kan, bro, I'm gonna ask you one question. Mobil apa yang menurut lu tidak terkalahkan untuk daily beater? Dan dia ngomong itu Lexus RX 300. Betul, itu impian gue. Nah, iya, sayangnya hari ini nggak ada ya. Iya. Tapi akan kita cobain Land Cruiser bentar Oke. lagi, oke? Siap. Ini kita masuk aja dulu. Yeah. Oke, dari Innova langsung ke LC. Ini jomplang banget sih. John, gue mau nanya Ya, John. siap. Someday, mungkin ya kalau sekarang mungkin lo beli bisa kan, tapi kan lo mungkin tipenya yang pengen menikmati prosesnya Betul, nih. betul. Nah, kalau satu hari lo bisa beli LC, entah itu tahun berapapun, hal pertama apa yang mau lo lakuin? Hal pertama, kalau gue beli nih, udah pasti gue nikmatin mobil ini secara standar dulu. Standar dulu. Standar dulu, karena emang mobilnya kan tuh nyamannya terkenal sekali. Betul. Gue bakal nikmatin secara standar dulu. Ntar kalau misalkan udah bosan dari standar, pelek lah. Itu udah pasti ya. Pelek udah ganti pelek stop. Enggak, biasa gini.
Nih gue ralat. Biasanya gini, semua orang yang pengen main mobil standar dimulai dari ganti bohlam 1. Berujung Ya, banyak. dari mulai bohlam 1 aja lu bandel lu ganti, ujung-ujungnya ntar klakson, ntar peler, Setuju ntar lift kalau kit, itu. gitu. Terus juga kita berpikir gini, teman-teman. Lu sama gue itu seperti kayak reviewer mobil ya. Jadi menurut gua urat sense of belonging mobil udah putus. Betul. Jadi lu udah nyobain semua mobil. Benar. Tapi percayalah, ketika one day lu bisa beli sebuah Land Cruiser dengan duit lu sendiri, lu nyoba review mobil sama lu naik sendiri dengan duit lu beda. Beda Bos. pasti. Beda, bos. Lu ngelapinnya beda, lu nyobainnya beda. Karena ada sisi care-nya di sana. Ada cintanya. Cintanya, ya Betul. kan? Makanya cinta satu malam sama 6 tahun beda ya. Gua sorry ya ceweknya John, mungkin dia nggak nonton kali nonton nggak? Nonton. Mati lu John. Oke, jadi ini konsepnya lebih ke arah rally look iya, overland look iya, karena memang kita menggunakan pelek braid. Pakai braid ini ya. braid full race T Dakar. Kalau gua nggak salah nih. Sorry. Iya bener. Braid ini lagi rame loh, kalau Iya, full race T Dakar, betul. Jadi braid ini salah satu pelek berasal dari negara Spain. Nah, ini juga yang owner sebelumnya itu belinya juga Spanyol, Sparonyolo. Iya, John. Jadi dia anak kesayangan emaknya kan. Even dia udah berkeluarga pun dia masih disayang sama emaknya, dan menurut gue kenapa dia bisa disayang emaknya? Dia juga sayang sama emaknya, John. Dan dia emaknya itu berusaha untuk suka juga dengan modifikasi anak-anaknya. Itu menurut gue blessing banget dari Tuhan kan. Betul. Jadi lu bisa punya emak yang ngertiin lu. Cakep banget itu, Tapi perfect. anaknya juga kurang ajar. Benar. Juga, ya kan? Jadi dia separuh nyolong. Dia alasannya peleknya peang, udah tua mobilnya udah dulu dia beli pelek ini. Jadi ini braid full race Dakar, dan braid itu masuk karena dia itu sebenarnya khusus dibuat untuk mobil 4x4. Tapi braid ini salah satu velg yang bisa lo customize untuk semua mobil. Mau mobil lo Calya, mobil lo apapun. Mereka akan bikin sesuai Special preference order lo, gitu ya? Based on order. Tapi modelnya mereka batas. WinRace T, full race A, full race T, semuanya ada gitu. Tapi lo bisa custom mulai dari offset, dia punya PCD, lo bisa custom. Oke, Gitu. cakep sih, enak sih berarti Iya, kalau gitu. tapi Dan ini speknya gimana nih kok? Kalau ini speknya 17x8, ini pakai ET, kalau gua nggak salah, kalau ini ET0. ET0 ya? ET0, betul. Jadi dia jatuhnya pas di bodi nih. Pas Ini bata gunain ya, bata- ini pakai bata ban pelek. ATKO2 285 70 17 yang black wall. Jadi dia nggak ada. Nggak ada putihnya tuh ya? Iya. Lebih nggak gitu. terlalu flexing lah ban. Iya, kalau kayak gue kan Innova masih pengen center of attention, bos. Kalau dia nih orang kaya lama yang punya, dan kebetulan memang hopeng gue juga. Dan kalau lu ngelihat Land Cruiser 2012 ATPM itu menggunakan suspensi yang namanya KDSS. Apa itu? Kinetic Dynamic Suspension System. Di Oke. mana Kinetic Dynamic Suspension System itu ngatur body roll mobil lo. Jadi misalkan lo lagi belok, suspensi lo yang sebelah kiri itu nahan biar dia Dia ngeras gitu dia ya? ngeras gitu. Air suspension berarti? Bukan. Jadi dia suspensinya tetap suspensi biasa. Reboundnya diatur ya? Reboundnya itu yang diatur Oke. pakai sistem KDSS. Oke. Nah, kalau yang versi UK spec itu baru dia menggunakan hydraulic suspension. Oh, Ersas, iya. dia bisa Ersas. 3 settingan, low, neutral, sama high. Iya, Nanti iya, akan iya. kita coba kapan-kapan kalau Oke. lu mau main kesini lagi. Siap main dong kita. Oke, lalu di bagian sini nih udah di LED chrome lah, biasa LED lah chrome, anak-anak zaman oke. sekarang kan. Kaki-kaki depan, kalau yang KDSS itu modelnya kalau diesel dia nungging begini. Agak turun ya? Iya, lu pernah lihat juga ya? LC begini. nunduk. Iya, ini dirapihin, dia punya fitment menggunakan lift kit OME BP51. Oh, pakai Ome. Ome juga ada banyak versinya, John. Ada Ome yang kelas standar, itu Ome klasik. Ini gunain Ome BP51. Di mana Ome BP51 ini kita bisa setel rebound sama komponnya dia. Nah, di sini ada reservoirnya nih. Coba kita lihat. Ome itu Ah. Outman Emu ya? Iya, ini ada reservoirnya di sini. Oh, oke, udah ada tabungnya Iya, di kita luar. bisa setel, dan ini setelannya udah cukup. Oke, nanti gua akan kasih lo coba. Oke, Gitu. siap. Kenapa? Tadi gue bilang di awal video mobil ini collectible item. Jadi Land Cruiser itu kan masuk di setiap negara tuh speknya beda-beda. Betul. Iya, speknya tuh beda-beda. Dubai spek, Ada yang Arab disunat lah, spek, maksud mana gitu ya. UK spek, Aussie spek. Yang masuk ke sini itu dinamain ATPM karena dia dari dealer Toyota. Langsung bukan EU ya? Bukan EU, jadi dia disempurnakan mesinnya itu tanpa DPF. DPF itu diesel particularly filter.
Jadi kalau di UK itu ada namanya DPF untuk menyaring gas buangnya. Emisinya gitu ya, biar Tapi bagus. di Indonesia itu jadi bom waktu. Betul. Nah, Bisa ketika- rusak bisa rusak. dengan solar euro kita gitu. Solar hero kita. Ya, makanya DPF-nya itu biasa dicabut. Mungkin di tempat lo masang knalpot bisa. Bisa, Gitu. bisa. Cuman gini, kalau mesinnya sudah kanker atau mungkin udah kotoran udah masuk bounce back ke dalam mesin, lo cabut DPF pun tidak mau menyelesaikan Iya, masalah. bener, harus Kayak overall lo sekalian udah gitu ya. kanker paru-paru, ya kan? Lo berhenti ngerokok pun udah telat gitu. Gini, style gini suka nggak? Kalau ini mobil lu akan apain mobil ini? Ban udah pasti BFG. Udah pasti. Udah pasti. Berarti nggak usah ganti. Nggak usah ganti. Oke, terus Pelek juga masuk sih. Masuk ke sama selera style gua lo. ya. Cuman kalau misalkan gua pasti 18. 18 T37. Oh, Ultra. Ultra, Iya. Iya, itu udah pasti kalau anak-anak Nggak gue- masalah. Iya, temennya bikinnya masih ke arah gaya situ gitu. Terus dia punya footstep. Kalau yang UK itu dia modelnya ada illumination di sini nih. Oh, kayak ambience gitu. Ambience light, tapi ini modelnya besi. Jadi dia footstep model ini sama dengan versi Sahara sama versi GX. GX Oke. itu yang modelnya ada ban serepnya di belakang. Ada yang iya. Iya, gitu Oke, yuk. Kita LC. udah mulai luas, panas, mending kita luas coba lagi. sekali LC ini cuy. Oke, dari kecil jadi bengkak nih mobilnya sekarang LC. Ini LC mana kok tadi? Ini LC 200 2012. LC 200 2012 ATPM ya? Ya, ini sebenarnya tadi gue belum selesai cerita. Kenapa ini menjadi favoritnya di 2023? Karena dia datang dengan spek tanpa body kit, Tanpa body kit. tanpa hydraulic suspension. Justru itu jadi favorit. Jadi favorit karena ketika 2016 ke atas dia udah ada body kit modelista bawaan pabrik. Oke. Dan itu membuat kita kalau lift kit kan aneh, John. Oh iya, bener. Jadi Udah kayaknya gitu, mall to mall banget ya. betul. Terus udah gitu ketika lo pengen lift kit, perubahan pada kaki-kakinya lebih kompleks karena dia hydraulic suspension. Gitu. AHC iya. off-nya tuh orang males gitu loh. Jadi Kalau ini ribet kan ya, lo tinggal garapnya. ganti shock breaker, lo reset KDSS-nya udah beres gitu. Oke. Oh, Ini bukan mobil bapak-bapak, John. iya, ternyata ini Asik ya? asik juga. Ini V8 ya kok ya? Ini V8, jadi V8 VD engine, dia twin turbo, kiri dan kanan turbonya. Dan ini baru di remap only. Oh, dia udah remap. Remap only. Oke. Lu Dari tau si- nggak? gimana Torsinya LC itu sopan bos naiknya. Iya, nggak ngagetin. Nggak ngagetin. Lu lihat Innova Fortuner, lu bikin torsi nggak bisa bener-bener smooth kan, lurus aja bro. Lurus aja. Ah, LC tuh naiknya tuh pelan bos. Masuk ya? Ya, Pak. Bantingan lu berasa nggak? Asik ya? Berasanya asik banget sih. Asik. Nyaman. Nyamannya Tapi itu loh. kalau lo masuk tol MBZ ke Bandung, Begitu-gitu tuh. bukan, mobil ini pantat lo masih goyang dikit. Oh, Walaupun udah oke. nyaman. Oke, Yang lebih oke, nyaman lagi Fox. Harganya 60 sampai 80 juta satu set. Itu loh kalau main LC ya mahalnya di kaki kiri aja. Kiri. Sip. Nah, ini lo geber aja nih. Lo lihat tenaga stop and go-nya tuh LC enak sekali. Dan senyap cuy. Hah? Senyap. Ajib ya? Ajib. Senyap, kenceng, oke. Nah, apa aja Nyaman, dapat iya, bos. dapat semua sih di Dapat sini. semua. Jadi mulai dari 2012 LC-nya tuh sudah mulai modern. Dari lurus aja. Lurus aja. Dari mulai instrumen klasternya sudah mulai berwarna. Dia udah ada GPS Map Indonesia, Bluetooth, tuh JBL sintesis, audionya. Jadi untuk di 2023 teknologi dia belum ketinggalan zaman. Belum ketinggalan zaman. Dan Gitu. ini ATPM nggak bahasa Jawa jadinya ya tulisannya ya. Iya, betul. Enaknya ya. Mantap sini. Ayo, duduk belakang ya. Mau dong. Ah. Gue mau minta kayak Ini yang lah. tunggu. Jadi bangku belakang LC tuh mantep gitu kan, gede. Oke, jadi bos dulu ya. Jadi tadi si Jonathan ngomong kan, pintunya berat juga ya. Peredam ya kok? Udah, belum. Bukan, jawaban gue simpel Jon. Mana pernah uang berbohong bos? Bener juga. Yang mahal pasti lebih enak Jon. Udah gitu lo lihat dia punya bangku. Ini kenapa anti pegel dibandingkan lo naik-naik mobil yang di bawahnya dia kelasnya ya adik-adiknya dia. Bangkunya dia gede, jadi lebar. Jadi ketika lo duduk dalam perjalanan jalan jauh, kaki lo tuh nggak ngantung. Iya benar. Nah, mau lo setinggi apapun lo tuh duduk tetap nyaman. Oke. Jadi ini salah satu mobil SUV yang driver oriented dan juga passenger oriented. Jadi semuanya happy.
Benar, supirnya seneng, Nah, yang bosnya juga seneng gitu. betul. Kalau misalkan lo pengen bawa bir, lo tinggal masukin sini ada cool box. Tuh, ada Ah, dan ada beneran cool dingin box-nya. tuh ya. Beneran dingin. Jadi gue sempet nyoba Jakarta sampai Semarang, gue taruh bir itu bisa bener-bener dingin di Dingin dalam banget. sini. Iya. Oke. Cuman gue kan nggak berani minum kalau lagi nyetir. Don't Iya, don't jangan, drink and don't drive, drink and bro. drive. Nggak baik. Mantep sih di belakang. Enak John. Oh, Enak. Walaupun dia joknya nggak bisa di recline ya kok ya. Nggak bisa dirikla. Bisa. Sorry. Cuman belakangnya lagi ada bangku dilipat. Oh, kalau belakangnya ditidurin dia Iya, bisa ya. bisa. Jadi kalau ATPM nidurin bangkunya masih manual. Oke. Kalau Jet X itu versi varian lebih lengkap lagi, itu dia udah elektrik joknya. Tapi yang ini udah bagasinya sudah power back door. Power back door ya. Enak gak? Enak sih belakang. Umur lu berapa sekarang John? 24. Lu pengen umur berapa lu beraniin diri beli LC? Either walaupun mungkin secara finansial lu udah stable, lu bisa beli, tapi mungkin lu kan pasti punya goal. Gua umur segini deh, gua baru pengen nyoba punya LC. Mungkin di saat gue udah punya anak. Oh, di saat lu udah punya anak. Iya. Lu pengen punya anak dulu apa nikah dulu? Ini nikah dulu dong. Jangan atuh. Tapi benar John, ketika lo dapet hal-hal kayak mewah sebelum pada saat waktunya, brand lu image lu itu kan berat bos. Lu udah naik LC di umur lu yang muda, pasti kan lifestyle lu beda. Betul. Ya dong, pasti mulai dari pajak, maintenance mobil, dan juga pandangan tetangga, pandangan orang-orang akan melihat lu "Wih, udah maju nih ya kan." Nah itu lu bisa carry gak hal seperti itu? Betul. Itu yang harus dipikirkan secara matang. Iya, itu yang sebenarnya Untuk matang. memelihara. Karena kadang-kadang orang bisa beli mobil nggak bisa beli brand image yang bakal dia pakai tuh mobil. Benar. Yang ada ntar nggak kerawat segala macam. Iya. Pajak nggak dibayar, pusing Nah, juga ya. yang kayak gue bilang John, ada kan banyak orang tuh rumahnya kecil, mobilnya sampai berajejer ke depan. Itu kan sebenarnya kenapa lu nggak beli rumahnya dulu, baru mobilnya dulu ya kan? Setuju. Gitu. Kayak mobil yang gue beli pakai duit gue sendiri itu pertama ya 36. 36, 36. 318 apa 323? 323. 96. 96 betul. 96 yang grillnya udah maju. Ya, udah agak maju tuh grillnya. Oh. 96 323. Udah Vanos ya? Udah Vanos. Oh. Kalau beli itu terus baru gue memberanikan diri membeli Fortuner. Tapi E36 itu lo beli dalam keadaan restorasi apa gurih? Gua bangun sendiri sih. Lo bangun sendiri. Gue bangun sendiri. E36 lo itu interiornya warna apa? Ijo. 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 Joknya masih kain. Udah retreat. Oh, sayangnya itu ya, Iya. karena lo beli memang mau belum main-mainin juga. Benar, karena gue beli pengen rencananya itu dulu buat daily drift kan, iseng-iseng gitu, buat harian juga. Malah nggak jadi mobil harian. Jadi- Terlalu serius ke drift jadinya. Bahaya juga. Bahaya. Tapi ya memang gitulah. Itu berarti pertama kali lo beli mobil tuh. Pertama kali gue beli mobil sendiri. Boleh gue nanya nggak, lo bisa beli mobil itu duitnya dari mana? Pertama kali beli mobil. Ini, nih kamera nih. Oh, gue kira dari PPMG. Papa mama gue, enggak ya? Bukan. Berarti Achievement gue lah. achievement lo. Achievement gue dari nge-YouTube. Oh, itu pertama kali. Pertama yang bener-bener wah gitu kan. Ya Ah. kalau misalkan buat belanja beli baju segala macam ya itu ya Adalah masih, gitu ya. dari dulu juga bisa Wajar lah, kok, gitu. namanya kan lo masih kuliah. Cuman kalau mobil kan sesuatu yang wah tuh di umur gua ya. Iya, iyalah, lo beli mobil pertama kali itu lo happy lah. Lo dari mobil tua itu lo banyak bisa belajar hal-hal baru, bro. Makanya kalau lu lihat ada yang orang tua beliin mobil pertama anaknya itu mobil tua buat apa? Untuk Ya, belajar ya, sabar, ya, bos. Betul. Lu sabar, bos. Lu bayangin lu di tengah jalan lu bawa cewek lu mogok. Itu gini, lu satu lu mesti nahan yang namanya sabar, mobil lu rusak, sama nahan malu dong, lu bawa Betul. cewek dong, John. Iya. Iya dong, lu bawa Iya, cewek, iya, mobil lu bener. mogok. Anjir. Udah gitu, mending kalau mogok AC-nya panas. Nah, Wah, lu alasan, aduh sayang aku belum ke bengkel gitu ya kan. Tapi itu sedihnya John, ketika lo udah seumuran gua, lu akan tertawa lagi melihat memori-memori itu flashback. jadi kenangan. lah ya. Iya, lo lihat, weh ini gua dulu kayak gini loh gitu. Makanya manusia itu kan bisa melakukan kesalahan, tapi bisa untuk melakukan perbaikan. Betul. Oke, balik lagi nih ke Gimana? LC nih. Sofa di belakang coy, ini enak banget. Ternyata ya karena kita kan dulu kan dibilanginnya gitu, jangan apa namanya, duduk di belakang naik SUV mah pegel gitu kan dibilanginnya kan. Cuman kan SUV yang kita naikin kan belum pernah yang nyaman nih. Maksudnya kayak Jeep JK tuh gua akuin pegel. Ah. Emang duduk di belakang. Fortuner pun juga Nah, duduk di belakang tuh nggak enak. Tapi di sini
langsung hilang tuh pepatah itu di kepala gue. Emang enak sih Tapi maksudnya. enak, joknya Enak. empuk banget. Jadi kalau menurut pendapat gua, SUV 4x4 yang preference-nya bisa untuk segala hal, di on-road oke, off-road oke, adventure oke, itu Land Cruiser. Land Cruiser ya. Iya, kalau Jeep pasti kan lu lebih Bener, lebih ke- ya. buat habitatnya lah Habitatnya. ya. Habitatnya emang di situ gitu. Tapi Jeep lu udah nyobain versi apa aja, John? Hampir semua karena bokap gue showroom Jeep. Oh, jadi pantas. kalau ada model baru gue dulu ada yang nyobain. Tapi gini, John, menurut lu, ini gua masih nebak-nebak ya. JK Rubicon atau mungkin JL Rubicon sama yang Sahara, bener gak sih Sahara lebih empuk untuk dalam kota? Dari setelan kakinya ya. Iya, Setelan kaki dia ya. bener gak? Apa itu cuma mitos? Itu dari mulut ke mulut tuh semua ngomong kayak gitu. Kenapa? Sahara lebih enak bro buat harian. Banyak yang menciptakan suatu stigma bahwa Jeep Sahara tuh buat mall to mall. Oh, Padahal Mbak, menurut gua sama aja. iya karena kalau di luar negeri kan Sahara itu kan buat orang yang kota ke kota gitu kan. Betul. Dari full efisiensinya dibikin lebih hemat, ya kan? Terus Betul. peleknya lebih kecil. Dibikin sewarna semua, Iya. jadi lebih elegan, Gitu. lebih mewah gitu kesannya. Buat mall to mall gitu konsepnya. Cuman Nih, menurut gua sama-sama aja sih. sama-sama aja ya. Sama-sama aja sih. Oke. Jadi gimana kesan-kesannya nih main ke Euros? Kesan-kesannya sih gua mendapat pencerahan dan mendapat sedikit racun. Jangan banyak, dikit aja. Nggak apa-apa. Barangkali mau pindah partai, John. Kalau kebanyakan agak bahaya juga ya. Ntar bisa mimpi, Pe. Thank you ya John udah main ya. Siap, thank you banget kok. Ntar Oke. kita di depan deh, kita ngobrol dikit lagi. Siap. Oke, habis beres nih naik ini. Jadi kepikiran kan? Apa ini bisa menjadi tolak batu semangat lagi biar lebih Betul, betul, loncat. betul, Semoga J-Pro jadi 1 juta subscriber. Amin. Target lu tahun ini berapa subscriber lu Desember? Kalau bisa tembus sejuta. Sejuta. Ya udah, kita aminin dulu ya. Oh, amin. Siap. Amin. Oke. Siap. Thank you banget John udah main. Thank you juga kok, udah mau nih gue review mobilnya. Ternyata lu orangnya humble ya. Sorry nih maksud gua berpikir ya pertama kali ke vlog lu, wah ini kayaknya di depan kameranya baik, aslinya gimana? Ternyata memang Gue justru humble. gue tuh terkadang di depan kamera sama di belakang kamera beda. Di depan kamera tuh gue lebih ekstrovert. lebih ekstrovert. Gue tuh aslinya introvert. Oh, tapi bisa Iya. ngobrol gini enak ya? Bisa, Siap. bisa. Asik. Oke, siap. Thank you ya John. Siap, thank you banget. Ini mobilnya asik banget. Innovanya enak. Ini gila nih. Nyaman sekali. Mobil paling nyaman yang pernah gue coba itu LX600 VIP waktu itu ya. Cuman beda peruntukan lah. Betul. Kalau ini masih bisa dipakai off-road segala. Kalau LX600 pakai off-road sih kayaknya agak goblok sih. Iya. Ya kalau duit lu kalau 500 triliun ya udah lah. ya tergantung mereka sih Iya. ya, gitu. Sah-sah aja gitu. Cuman ini sih gokil sih. Mantap. Thank you banget. Siap. Sekali lagi. Thank you. Oke, gini aja cuy. Entar kayaknya mobil gua mau dibacain ya. Ntar langsung nonton aja di channelnya. Johnny my friend. Johnny my friend. Oke, bye. Oke, bye-bye. Oke, thank you for watching. See you next video. Goodbye.